Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Ya, kita sudah ada di minggu yang terakhir di tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Rasanya saya masih ingat ketika saya membagikan tema gereja kita untuk tahun 2024. Tapi sekarang kita sudah ada di minggu yang terakhir. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul berjalan bersama Tuhan, perjalanan bersama Tuhan. Saya akan memulai dengan satu ayat yang menjadi dasar tema gereja kita di tahun ini, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Ini adalah tema gereja kita untuk tahun 2024 tentang pendewasaan, ya. Satu ayat saja di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini bersama-sama. Yang belum ketemu bisa melihat di layar multimedia di depan. 1, 2, dan 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi dasar di dalam gereja kita di sepanjang tahun 2024 ini. Bahwa Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, karena kalau secara fisik bertambahnya waktu kita akan menjadi bertambah dewasa secara fisik. Tetapi kalau bicara secara spiritual, kedewasaan adalah sebuah keputusan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi ukuran kedewasaan secara spiritual tidak bisa dibandingkan dengan usia. Ya. Tidak berbanding lurus dengan usia. Belum tentu orang yang sudah dewasa secara usia, dia juga sudah dewasa secara spiritual, belum tentu. Belum tentu orang yang masih muda, dia tidak dewasa secara spiritual. Ya, jadi tidak berbanding lurus. Maka kalau kita memperhatikan ayat ini, Paulus menasehati bahwa sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya berdoa biar ini menjadi keputusan setiap kita di penghujung tahun 2024. Yaitu kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kenapa saudara? Karena sebuah fakta mengatakan bahwa kehidupan orang-orang dewasa dipenuhi dengan berbagai masalah. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Semakin kita bertambah usia menjadi orang-orang dewasa, masalahnya semakin banyak. Semakin rumit. Semakin kompleks. Beda dengan waktu kita masih kanak-kanak. Ya. Masalah kita apa? Ya paling hanya makan, bermain, itu saja. Tapi setelah kita bertambahnya usia, kita mulai masuk di dalam dunia pendidikan, kita mulai sekolah. Kita mulai punya tantangan baru yaitu belajar dan ada namanya ujian untuk kenaikan kelas. Ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan kita masuk di dalam dunia kerja, ada lagi tantangan di dalam dunia kerja. Bagaimana bertahan hidup dengan penghasilan yang kita terima. Begitu juga dengan orang-orang yang membuka usaha. Ada lagi tantangan tersendiri. Kadang rame, kadang lebih rame lagi. Jangan sepi. Amin saudara. Ya. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan fakta yang namanya kesulitan secara ekonomi. Ya. Saudara, inilah fakta yang dihadapi oleh orang-orang dewasa. Makanya gak heran kalau banyak orang ingin kembali ke masa kecil. Betul ya? Orang-orang yang sudah kerja, orang-orang yang sudah di lingkungan kerja, mereka akan selalu berpikir, wah enak ya waktu masa-masa remaja, masa-masa ABG. Enak ya waktu masih sekolah, masih kecil, semua diurusin orang tua, semua dibiayain, enak ya. Bahkan kita orang-orang yang dewasa pun, kita pernah mendapat slogan mungkin ya di sosial media, saudara mungkin pernah lihat. Itu ada gambar Presiden RI kedua, ada kalimatnya apa saudara? Pena zamanku toh. Ya.
Tapi faktanya saudara, zaman dulu tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Kenapa orang bilang enak zamannya Pak Harto dulu? Karena apa? Ya karena mungkin dulu kita masih kecil, masih remaja. Yang mana semua masih dibiayai oleh orang tua kita. Sementara di hari ini, kita harus berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Makanya banyak orang ingin kembali ke masa lalu. Banyak orang ingin kembali menikmati masa-masa kecilnya. Nah saudara, sekarang kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup kita sesungguhnya ketika kita mengikuti Tuhan. Saudara mungkin akan tercengang-cengang dan mungkin bagi sebagian saudara akan sulit menerima fakta ini. Saya akan mengajak kita belajar dari dua tokoh. Ya, yang pertama kita akan belajar dari tokoh yang bernama Maria. Ya, karena masih dalam suasana Natal kita belajar dari Maria. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai 31. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan baru versi 2, Alkitab bilang gini. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama Tuhan, kita akan lihat dari salah satu tokoh yang bernama Maria. Dikatakan di ayat yang ke-28, ya, ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat berkata, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Saudara-saudara, hal yang sama ketika saudara sedang berdoa mungkin, seorang malaikat atau utusan Tuhan datang kepada saudara dalam doa, lalu kemudian menyampaikan kalimat ini, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, hai engkau yang diberkati Tuhan, hai engkau yang mendapat anugerah dari Tuhan." Kira-kira saudara, waktu saudara dengar itu saudara senang atau sedih? Kalau kita mau jujur kita pasti akan senang. Kenapa? Karena kita dipilih untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kita dipilih untuk menerima anugerah Tuhan. Tapi kemudian saudara, di ayat yang ke-29, Maria justru didapati dalam ayat ini adalah dia bingung, dia terkejut dengan salam itu dan dia bertanya-tanya, apa maksudnya? Lalu kemudian ayat 30, malaikat kemudian mengerti apa yang dirasakan Maria. Malaikat memperjelas, "Jangan takut Maria, kamu itu beroleh kasih, kamu beroleh anugerah di hadapan Allah. Kamu spesial di mata Tuhan," kurang lebih begitu. Kira-kira setelah 2 kali saudara mendengar kalimat ini ketika malaikat datang kepada saudara, kita tambah senang dong, betul gak saudara? Lalu kemudian ayat 31 berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Disinilah kemudian Maria mulai kebingungan. Makanya dalam kitab Matius, dalam surat Injil Matius dikatakan Maria bertanya, "Bagaimana mungkin sementara aku belum bersuami?" Ya, Maria harus mengandung dan kelak dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, kita mau lihat fakta yang akan terjadi selanjutnya. Yang pertama, kalau saudara membaca dalam Injil-Injil yang lain, Yusuf itu hendak menceraikan dia. Betul ya saudara? Kalau saya jadi Maria, dengar kabar malaikat datang, oh kamu beroleh anugerah, oh saya pasti senang. Oh kamu dikasihi oleh Tuhan, oh saya pasti senang. Tapi ketika kabar baik itu dibarengi dengan satu kabar-kabar yang lain, di mana kabar berikutnya adalah Maria akan mengandung, Maria akan melahirkan. Apalagi kalau kemudian dia tahu kalau Yusuf tunangannya hendak meninggalkan dia. Bagaimana perasaan Maria pada saat itu? Yusuf dicatat di dalam Alkitab hendak
menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi karena malaikat mengingatkan Yusuf, maka hal itu tidak terjadi. Lalu kemudian berjalan seturut dengan waktu, sama seperti wanita normal pada umumnya. Maria tetap mengandung selama 9 bulan. Bukan karena dia mengandung bayi Yesus terus hanya sebulan, lalu kemudian lahir. Enggak, saudara. Ya. Maria tetap mengandung selama 9 bulan lamanya, dan berpindah-pindah tempat hingga pada akhirnya dia harus pergi ke Nazaret. Kenapa harus ke Nazaret? Untuk mendaftarkan, karena ada sensus. Ya. Ada Yusuf, ada Maria, dan kelak ada Yesus. Lalu ketika ada di Nazaret itu, ternyata Maria mau melahirkan, saudara. Lalu Yusuf, suaminya, mengajak ke berbagai tempat penginapan. Lalu kita mendapati di dalam Alkitab katanya tidak ada tempat untuk Maria. Saudara bayangkan sejenak. Seandainya bayi Yesus itu lahir di rumah sakit atau di hotel. Apakah kejadian kita hari ini seperti sekarang ini, saudara? Enggak. Lalu kemudian kita mendapati fakta bahwa Maria harus bersalin di kandang domba. Kalau saya jadi Maria, saya pasti akan bertanya, katanya saya beroleh kasih karunia Tuhan. Kok gak ada tempat melahirkan yang layak buat aku? Harusnya kalau aku dikasihi Tuhan, kalau aku dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat nih katanya, kenapa tidak ada rumah sakit yang menampung saya? Katanya dikasihi Tuhan, kok gak dapat tempat yang layak? Sampai sini mengerti, saudara? Kondisi yang diperhadapkan kepada Maria seolah-olah berlawanan dengan apa yang malaikat katakan kepada dia pada waktu itu. Hai engkau yang dikaruniai Allah. Tapi faktanya Maria tidak mendapat tempat yang layak untuk melahirkan bayi Yesus. Seandainya saya jadi Maria, saya pasti akan bertanya-tanya. Katanya Tuhan berjanji seperti ini. Tapi faktanya kok begini keadaannya? Bukankah dalam kehidupan kita setiap hari seringkali kita mengalami seperti itu, saudara? Kita mengerti, kita tahu janji Tuhan berkata seperti ini. Tapi faktanya dalam kehidupan kita, kenapa sebaliknya? Sehingga gak heran banyak anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Kenapa? Karena fakta kehidupan yang mereka hadapi tidak sesuai dengan janji Tuhan yang dia percaya. Dia berpikir janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, kita yang miskin menjadi kaya karena Tuhan, kita yang sakit sembuh, ya, apalagi saudara, kita akan terus naik bukan turun, kita jadi kepala bukan ekor. Tapi faktanya kenapa hari ini ayat-ayat firman Tuhan itu, janji-janji firman Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup saya. Makanya banyak orang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Banyak orang kemudian memilih untuk tidak melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena fakta yang mereka lihat tidak seperti firman Tuhan yang mereka dengar. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Saudara, Maria pun juga mengalami hal yang sama. Sekalipun dia mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Faktanya waktu dia hendak melahirkan Yesus, dia tidak mendapat tempat yang layak untuk bersalin. Apakah setelah itu semua akan menjadi normal? Belum, saudara. Setelah bayi Yesus lahir, datang para gembala, datang orang Majus. Maria menerima persembahan. Apakah kemudian semuanya beres, semuanya akan menjadi baik? Tidak, saudara. Ada satu fakta yang cukup mencengangkan adalah ketika tidak lama setelah Yesus lahir, Herodes memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Baru selesai bersalin, belum lama masih mengurus bayi Yesus, mereka harus mengungsi. Kenapa? Karena Herodes hendak membunuh bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Kira-kira hidup seperti Maria enak gak, saudara? Waktu dengar kabarnya enak loh, saudara. Hai kamu yang dikaruniai Allah, hai kamu yang diberkati Tuhan, hai kamu yang mendapat anugerah Allah.
Tapi fakta perjalanan hidup Maria mengatakan tidak sepenuhnya seperti itu. Maria mendapati perjalanan hidupnya tidak mudah. Mungkin sakit bersalinnya belum pulih, tapi dia harus diperhadapkan untuk menghadapi pengungsian. Karena Herodes hendak membunuh semua bayi laki-laki. Dan seterusnya. Masih banyak kisah-kisah lain yang dihadapi Maria. Ketika Yesus sudah menjadi remaja, Maria membawa ke bait Allah. Kehilangan Yesusnya. Maria mencari-cari di mana Yesus. Oh, ternyata Yesus lagi ngajar banyak orang. Ada lagi peristiwa di mana Maria diundang ke perjamuan kawin di Kana. Mereka kehabisan anggur. Maria datang sama Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, mau apa engkau daripadaku, waktunya belum tiba. Dan seterusnya. Sampai akhirnya Maria melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus menderita sampai tergantung di kayu salib. Apakah perjalanan hidup Maria semulus seperti yang disampaikan malaikat kepadanya? Jawabannya tidak, saudara. Maria menghadapi masa-masa yang tidak mudah dalam perjalanan hidupnya. Apakah janji Tuhan itu gagal terjadi dalam hidup Maria? Tidak, saudara. Paling tidak ada janji perlindungan. Ketika Herodes hendak membunuh semua bayi berusia di bawah 2 tahun. Malaikat Tuhan mengingatkan kepada Yusuf untuk segera membawa Maria dan bayi Yesus itu mengungsi. Setidak-tidaknya saudara, kalau kita hitung secara matematika, setidak-tidaknya, paling tidak 34 tahun Maria mengalami perjalanan spiritual ini. Dimulai ketika malaikat datang kepadanya, Maria mengandung selama 9 bulan, melahirkan bayi Yesus sampai Yesus mati tergantung di atas kayu salib 33 tahun usianya. Kurang lebih 34 tahun. Maria menjalani perjalanan spiritualnya. Sekali lagi, apakah perjalanan hidup Maria baik-baik saja? Tidak, saudara. Apakah Maria menghadapi masa-masa yang mudah dalam hidupnya karena ada juru selamat bersama dia? Tidak, saudara. Apakah Maria bebas dari masalah? Tidak, saudara. Malah dalam pikiran saya, saudara, sebagai seorang ibu, naluri seorang ibu Maria, mungkin Maria itu lebih sering menghadapi was-was dan deg-degan. Kenapa, saudara? Karena banyak orang ingin menangkap dan membunuh Yesus. Bayangkan kita sebagai seorang ibu, dengan naluri kita sebagai seorang ibu, kalau anak kita mau dijahatin orang, pasti kita akan merasa cemas, saudara. Naluri seorang ibu. Ada orang yang hendak mencelakakan Yesus. Ada orang yang selalu menyerang Yesus. Naluri seorang ibu, seorang Maria, pasti berkata bahwa aku harus melindungi anakku. Tapi dalam semua perjalanan yang dilalui oleh Maria, kurang lebih selama 34 tahun ini, perjalanan spiritual Maria ini. Apakah saudara pernah mendapati dalam Alkitab Maria kecewa? Apakah saudara pernah mendapati di dalam Alkitab bahwa Maria bersungut-sungut? Tidak. Apakah saudara pernah mendapati Maria kemudian meninggalkan Yesus? Tidak. Dengar baik, Maria menemani Yesus sampai Yesus terangkat ke surga. Itu fakta Alkitab. Dalam sekelumit perjalanan kehidupannya mulai sejak malaikat datang kepada Maria. Selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, Maria menyaksikan bagaimana karunia Allah bekerja di dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya Maria menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ada satu tokoh lagi di dalam Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis.
Ketika dia ada di dalam penjara, dia mendapati kondisi yang sebaliknya. Kemarin sudah sempat disampaikan, Yohanes berkata, "Engkaukah juru selamat itu? Atau kami harus menunggu orang lain lagi?" Ketika fakta kehidupan didapati oleh Yohanes Pembaptis sebalik dengan keadaan yang dia tahu. Karena apa? Karena ibunya Elizabeth itu bergaul dengan Maria. Yohanes Pembaptis berpikir bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Dia sebagai orang yang diutus untuk membuka jalan bagi juru selamat dan membaptis dia. Suatu kehormatan yang luar biasa. Tapi ketika diperhadapkan dengan fakta kehidupan, dia ditangkap dan dipenjara. Yohanes Pembaptis mengutus muridnya dan berkata, "Engkaukah Mesias itu? Atau kami harus cari orang lain lagi? Atau kami harus tunggu orang lain lagi?" Saudara, keadaan yang tidak mudah seringkali membuat iman kita kepada Tuhan itu menjadi goyah. Seringkali kita meragukan apakah memang Tuhan benar-benar sanggup untuk menolong kita atau tidak. Maka bagian yang pertama ini saudara, belajar dari kehidupan Maria. Mari kita tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Ya, sekalipun menghadapi masalah persoalan yang tidak habis-habisnya, biarlah kita tetap mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya. Allah selalu menyertai dan menjaga Maria sampai Maria berakhir. Bahkan dicatat di dalam sejarah gereja, Maria adalah salah satu tokoh yang dianggap suci oleh bapak-bapak gereja. Ini fakta, saudara. Sampai akhir hidupnya Maria tetap menyelesaikan panggilan Tuhan. Sebagai orang yang dikaruniai Allah, sebagai orang yang dipercaya untuk melahirkan bayi Yesus, Maria tetap menjaga dan mengurus Yesus sampai pada akhirnya Maria menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Perjalanan kehidupan yang kedua, saudara, dari seorang tokoh yang bernama Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Tentu kita semua tahu bagaimana perjalanan hidup seorang Farisi ini. Dia adalah seorang murid dari Gamaliel. Seorang yang sangat ahli dalam filsafat. Seorang yang bernama Saulus. Seorang yang masih muda. Tetapi dia juga orang yang menyetujui untuk Stefanus mati dirajam. Bahkan tidak kurang puas, saudara. Saulus kemudian membunuh semua orang yang mengikut Yesus. Dicatat juga di dalam Alkitab, dia memenjarakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, saya akan bacakan buat saudara, perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik. Supaya ia, jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Saulus dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lalu kemudian ayat 3 dan seterusnya. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Saulus tidak melihat. Dan kemudian Ananias datang kepadanya. Ayat yang ke-10 berkata begini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada dalam sebuah penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan kepadanya, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam sebuah penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Perhatikan baik-baik ayat 13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini ia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu."
Namun firman Tuhan datang kepada Ananias berkata, pergilah, perhatikan baik-baik sebab orang ini, yaitu Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara-saudara, ketika Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah dia menghabisi Stefanus, setelah dia membunuh anak-anak Tuhan, setelah dia memenjarakan orang-orang beribadah, lalu kemudian dia mendapati fakta murid-murid, orang-orang percaya yang lain, tidak percaya bahwa dia sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Apakah perjalanan kehidupan Paulus perjalanan yang mulus setelah dia berjumpa dengan Tuhan? Ternyata juga tidak, saudara. Saudara lihat ayat yang ke-16. Saya mau beritahu bahwa ini adalah fakta kalau kita mengikuti Tuhan. Mungkin jarang disampaikan oleh banyak gereja. Tapi inilah firman-Nya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Saulus dalam perjalanan hidupnya ketika dia mengikuti Tuhan, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ternyata Yesus sendiri yang berkata bahwa Paulus harus menderita karena nama Tuhan. Masa iya Saulus menderita? 2 Korintus pasal yang ke-11. Namanya tetap Saulus sampai akhir hidupnya. Kenapa dia dipanggil Paulus? Karena dia adalah keturunan Roma. Makanya disebutnya Paulus. Ya, Saulus tidak berganti nama, ya, tetapi Saulus memiliki panggilan yang lain yang disebut Paulus karena orang-orang Romawi. Perhatikan 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Inilah fakta yang dihadapi oleh Saulus ketika dia menjadi seorang pengikut Kristus. Apakah mereka pelayan Kristus? Perhatikan baik-baik saudara. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, kata Saulus. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Nah, kalau karam kapal ini tanya Pak Rustam, dia ngerti pasti. Ya, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Kalau kita nggak pernah ngalamin ini, kita nggak ngerti saudara. Gimana rasanya terkatung-katung di tengah laut? Kalau mau jelasnya tanya Pak Rustam. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Nah ini kita sering ngalamin lah, pernah lah paling tidak ya. Dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya, perhatikan saudara, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kurang hidup apa Paulus ini saudara? 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Artinya masih banyak hal lain lagi yang Saulus alami. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Kalau saudara baca ayat ini, kira-kira saudara mau nggak jadi pengikut Yesus? Kalau saudara ngalamin seperti ini, mau nggak saudara jadi pengikut Yesus? Wah Pak, kan janji Tuhan kita semakin naik Pak, diberkati. Tapi Paulus saudara, dia puasa itu bukan karena dia memang mau puasa saudara. Tapi Saulus ini puasa karena nggak ada makanan. Apakah kalau saudara lihat rasul-rasul, murid-murid Yesus itu orang-orang kaya? Padahal Yesus itu ada bersama mereka saudara. Apakah murid-murid itu orang-orang kaya? Faktanya secara finansial mereka kurang saudara. Makanya ketika ada seorang
lumpuh datang kepada Petrus, apa kalimat pertama Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi ini aku punya, nama Yesus Kristus. Sekali lagi saya tanya, kalau saudara mendapati fakta mengikut Yesus seperti ini, kira-kira saudara masih mau gak jadi pengikut Yesus? Saudara masih mau gak jadi orang yang melayani Tuhan? Ini fakta saudara. Ya. Banyak kita sebagai orang-orang Kristen, cara hidup kekristenan kita sudah terkontaminasi oleh pengaruh dunia. Yang mengajarkan bahwa kalau ikut Tuhan pasti kaya. Nggak ada ayatnya saudara. Serius. Malah Yesus bilang jangan kepingin kaya. Tapi banyak gereja, banyak hamba Tuhan mengajarkan ikut Yesus pasti kaya. Hati-hati. Faktanya kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, orang-orang yang mengikuti Tuhan, seringkali mereka tidak punya uang. Mereka kekurangan secara ekonomi. Bahkan tidak banyak dari mereka juga mengalami mereka dianiaya, mereka disiksa. Kita patut bersyukur saudara, kita tinggal di Indonesia yang masih memberikan kebebasan untuk beribadah. Kita nggak perlu sembunyi-sembunyi untuk ibadah. Kita nggak perlu ngumpet-ngumpet untuk baca Alkitab. Kita harus bersyukur. Makanya di minggu yang terakhir ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita masih memperoleh kesempatan untuk bisa mengikuti Tuhan dengan baik, dengan nyaman. Saudara. Kalau soal penghidupan, itu urusan yang berbeda saudara. Walaupun itu perlu. Tapi Yesus berkata, Bapakku yang di surga tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Banyak kali kita terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran yang memberikan kenyamanan. Bahwa kalau ikut Tuhan tuh selalu damai sejahtera. Selalu jalannya mulus. Makanya ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita nggak siap saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang bertubi-tubi, kita nggak siap. Karena banyak pengajaran yang mengajarkan kita hidup di dalam kenyamanan. Banyak pengajaran yang membuat kita dinina bobokan. Seolah-olah ikut Tuhan itu nggak pernah menghadapi yang namanya masalah. Tapi dari dua tokoh yang kita pelajari ini, Maria dan Saulus, mereka menjalani perjalanan hidup yang tidak mudah. Saudara. Makanya pertanyaan saya, sudah siapkah kita menjadi pengikut Kristus? Kadang-kadang pelayan Tuhan pun juga sama saudara. Memilih pelayanan yang nyaman buat dia. Malah saya pernah mendengar beberapa orang sebelum pelayanan nanya, kira-kira jemaat yang hadir ada berapa? Kalau terlalu sedikit gak jadi datang. Kalau mau jujur saudara, saya pernah berusaha untuk mengundang salah satu pendeta yang punya nama besar di Bekasi, di Jakarta ini saudara. Dia gak mau datang saudara. Tapi saya bersyukur, akhirnya saya mengenal pribadi ini. Tapi kita bersyukur masih banyak pendeta-pendeta yang cukup besar menurut ukuran gereja. Tapi mereka masih mau melayani di tempat kita. Banyak juga kok kita berusaha untuk mengundang, meminta jadwal gitu ya. Tapi kalau ditanya jumlah jemaatnya, malah ada satu pendeta saudara, saya harus ngisi formulir. Nama lengkap, jumlah laki-laki, jemaat perempuan, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, remaja dewasa. Wah kayak sensus penduduk. Saya bilang maaf Pak, nanti saja. Lebih susah ngundang dia daripada masuk surga saudara. Ini fakta saudara. Banyak orang melayani di dalam zona yang nyaman. Kalau pelayanannya enak, dapat makan, dapat PK, saya mau melayani. Tapi kalau enggak,
wah nanti dulu. Kalau kita mau jujur saudara, dalam perjalanan pelayanan Saulus, ya, Saulus seringkali tidak melayani dalam kelimpahan yang dia punya. Saulus tidak melayani dalam kecukupan yang dia miliki. Bahkan banyak kali dia mengalami aniaya. Tapi kalau kita perhatikan, apakah Paulus kemudian menyesal setelah dia berjumpa dengan Yesus? Apakah kemudian Saulus mengeluh? Kayaknya lebih enak dulu waktu belum ketemu Yesus. Saya mau bunuh orang tinggal bunuh. Ya, saya mau nangkep orang tinggal nangkep. Sekarang malah sebaliknya. Saya kemana-mana mau ditangkap. Saya kemana-mana mau dibunuh. Apakah kemudian spirit atau semangat Saulus menjadi menurun? Ternyata tidak, saudara. Bahkan ketika Saulus harus dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia banyak menulis surat-surat yang berisi tentang pengajaran-pengajaran iman bagi kita. Ya. Justru di dalam penjara, Paulus terus menjadi berkat dengan dia menuliskan bagaimana kita harus mengikuti Tuhan dengan baik. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan lain sebagainya. Paulus dicatat di dalam Alkitab orang yang terkemudian menjadi orang yang terdahulu. Orang yang tadinya menjadi orang yang tidak dianggap sebagai golongan Kristus. Tapi kemudian karena perjalanan hidupnya, karena pengabdiannya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang dulunya jahat, menjadi orang yang menjadi berkat. Jangan kebalik saudara ya. Jangan setelah bertobat baru jadi orang jahat. Jangan. Kalau kita sudah bertobat, teruslah hidup di dalam pertobatan kita. Tuhan terus memelihara kehidupan Paulus sampai pada akhirnya. Dan Paulus tetap setia mengikuti Tuhan. Kalau saudara melihat perjalanan hidup Paulus atau perjalanan hidup Saulus, matinya dia ada di dalam penjara. Sebagian besar hidupnya setelah mengenal Yesus, dia ada di dalam penjara. Dan matinya bukan karena di penjara saudara. Di dalam penjara dia dijatuhi hukuman mati di penggal kepalanya. Itulah fakta ketika seseorang mau memberi dirinya menjadi pengikut Kristus. Di tahun pendewasaan ini saudara, di minggu yang terakhir, saya mengajak kita semua mulai mengubah cara pandang, cara pikir kita tentang Tuhan. Sehingga kita ketika diperhadapkan dengan fakta kehidupan yang seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, janji Tuhan. Kita tetap setia mengikuti Tuhan, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak juga kecewa. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Dan kesimpulannya Bapak Saudara, pada akhirnya perjalanan hidup bersama dengan Tuhan bukan bicara soal kenyamanan hidup. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan bukan bicara soal perjalanan yang mulus. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan bicara soal bagaimana kita selagi kita hidup, kita mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Paulus, Maria, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lain telah menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka pulang menjadi orang-orang yang berkemenangan. Makanya Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau hari ini kita belum menerima janji Tuhan, percayalah bahwa pada waktunya kita akan mengerti kenapa kita harus diperhadapkan dengan hari ini. Pada akhirnya kita mengerti bahwa perjalanan hidup kita hanyalah menyelesaikan kehendak Tuhan atas hidup kita. Selamat memasuki tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.